Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Jumpa kembali dengan saya Pak Peri dalam program Matematika Sunnah, Matematika Sederhana, Unik dan Indah. Sebuah program yang membahas tentang materi belajar matematika sekolah. Tonton videonya sampai tuntas. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Nyalakan juga notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Selamat mengikuti. Baik siswa sekalian, bahasan kita masih berkaitan dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Dan pada kali ini yang kita bahas adalah mengenai pembagian pada perpangkatan. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pembagian pada perpangkatan dengan basis yang sama. Sebagai contoh, 3 pangkat 9 dibagi dengan 3 pangkat 4. Kemudian negatif 2 pangkat 6 dibagi dengan negatif 2 pangkat 4. Jadi basisnya nomor 1 ini sama-sama 3, yang nomor 2 sama-sama negatif 2. Kita akan melihat bagaimana hasil pembagiannya. Untuk yang nomor 1, 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4. 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4. Bagaimana hasilnya? Kita tahu bahwa 3 pangkat 9 ini, andai kata mau diuraikan, ini sama saja dengan 3 pangkat 4 ditambah 5 kan? 4 tambah 5 kan 9. Dibagi dengan 3 pangkat 4. Lalu kalau pangkatnya dijumlahkan seperti ini dapat kita uraikan sama saja dengan 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5. Karena perkalian bilangan berpangkat, kalau basisnya sama, pangkatnya dijumlahkan, dibagi dengan 3 pangkat 4. Nah, dari sini kelihatan hasilnya. Kita bagi dengan bilangan yang sama, pembilang dengan penyebut. 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4, hasilnya kan 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 3 pangkat 5. Jadi 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4 ternyata dapat disederhanakan menjadi 3 pangkat 5. Lalu bagaimana dengan yang nomor 2? Negatif 2 pangkat 6 dibagi dengan negatif 2 pangkat 4. Sama seperti cara nomor 1 tadi. Jadi negatif 2 pangkat 6 ini dapat diuraikan menjadi negatif 2 pangkat 4 ditambah 2. 4 tambah 2 kan 6. Dibagi dengan negatif 2 pangkat 4. Lalu kalau pangkatnya jumlahkan sama, kita uraikan. Ini sama saja dengan negatif 2 pangkat 4 dikali negatif 2 pangkat 2 dibagi dengan negatif 2 pangkat 4. Hasil pembagiannya negatif 2 pangkat 4 dibagi dengan negatif 2 pangkat 4, 1. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 2 pangkat 2. Jadi dari kedua pembahasan ini dapat kita simpulkan. Yang pertama, kita tahu bahwa 3 pangkat 9 dibagi dengan 3 pangkat 4 ternyata hasilnya adalah 3 pangkat 5. Lalu yang nomor 2, negatif 2 pangkat 6 dibagi dengan negatif 2 pangkat 4, maaf, ternyata hasilnya adalah negatif 2 pangkat 2. Jadi 6 dengan 4 jadi 2, 9 dengan 4 jadi 5. Oh, kalau begitu pangkatnya dikurangi. Jadi seandainya
ada bilangan berpangkat A berpangkat M dibagi dengan A berpangkat N, maka ini dapat disederhanakan menjadi A berpangkat M dengan N-nya dikurangi. Pangkat pembilang dengan penyebutnya dikurangi. Inilah sifat umum dari pembagian pada perpangkatan dengan basis yang sama. Jadi pangkatnya dikurangi. Kita lanjutkan, berikutnya adalah perpangkatan pada pecahan. Jadi contohnya seperti ini bilangan pecahan, basisnya bilangan pecahan 2/3 atau negatif 2/3. Ini adalah bilangan pecahan. Kita akan melihat bagaimana bentuk lain dari perpangkatan pada pecahan. Kita bahas yang nomor 1, 2/3 pangkat 3. Kita tahu bahwa 2/3 pangkat 3 ini artinya 2/3 ini 3 kali diulangi. Berarti 2/3 dikalikan 2/3 dikalikan 2/3. Ini kan konsep dari bilangan berpangkat seperti itu. Biasa mengalihkan bilangan pecahan. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi ini sama saja dengan 2 kali 2 kali 2 dibagi 3 kali 3 kali 3. Lalu bentuk perkalian berulang-ulang ini dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat 2 berpangkat 3, penyebutnya 3 kali 3 kali 3, ini berarti 3 pangkat 3. Ya, dari sini kelihatan 2/3 pangkat 3 hasilnya dapat diubah menjadi 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Lalu bagaimana dengan yang nomor 2 dan nomor 3? Nomor 2 negatif 2/3. Negatif 2/3 pangkat 3. Sama seperti yang nomor 1, kalau kita uraikan ini 3 kali pengulangan. Negatif 2/3 dikalikan negatif 2/3 dikalikan 1 kali lagi negatif 2/3. Maka negatif 2/3 pangkat 3. Bilangan negatif dikalikan negatif, hasilnya bilangan positif. Kemudian dikalikan lagi bilangan negatif. Bilangan positif dikalikan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Jadi ini sama saja dengan negatif 2 kali 2 kali 2 dibagi dengan penyebutnya 3 kali 3 dikalikan 3. Lalu hasil ini kalau disederhanakan penulisannya, ini sama saja dengan negatif 2 pangkat 3 dibagi dengan 3 pangkat 3. Ya. Kemudian kita lihat juga yang nomor 3. Yang nomor 3 negatif 2/3 pangkat 4. Sama seperti dengan nomor 2, kita uraikan, ini sama saja dengan negatif 2/3 dikalikan negatif 2/3, 2 kali pengulangan sampai 4 kali, dikalikan negatif 2/3, 1 kali lagi, dikalikan negatif 2/3. Oke. Kemudian coba anak-anak perhatikan, ini bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka akan menghasilkan bilangan positif. Lalu dikalikan, yang ini juga sama, negatif dikalikan dengan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Kemudian bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, maka akan menghasilkan bilangan positif. Oke. Jadi hasilnya adalah bilangan positif. Ini saya hapus saja. Jadi kita tahu bahwa hasil akhirnya berupa bilangan positif.
Ini sama saja dengan 2 kali 2. Biasa bilangan pecahan dikalikan pembilang dengan pembilang, penyebut, satu lagi penyebutnya dengan penyebutnya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sekali lagi hasilnya berupa bilangan positif. Maka kalau disederhanakan penulisannya, ini sama saja dengan 2 pangkat 4, penyebut pembilangnya, penyebutnya adalah 3 pangkat 4. Nah, siswa sekalian, dari 3 bahasan kita ini bisa kita tarik kesimpulan mengenai perpangkatan pada pecahan. Kesimpulannya saya tuliskan di dalam kotak ini saja. Jadi andai kata, coba Anda lihat di sini, 2/3 dipangkat 3, ternyata hasilnya adalah 2 berpangkat 3 dibagi dengan 3 berpangkat 3. Selanjutnya dengan cara yang sama, nomor 2, negatif 2/3 pangkat 3, karena ini bilangan negatif, pangkatnya pangkat ganjil, jadi hasilnya adalah bilangan negatif. 2-nya berpangkat 3, 3-nya juga berpangkat 3. Lalu negatif 2/3 pangkat 4, karena pangkatnya ini bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. 2 pangkat 4, 3-nya juga pangkat 4. Jadi bisa kita tarik kesimpulan secara umum, seandainya ada bilangan pecahan A per B berpangkat M, ini dapat kita ubah bentuknya menjadi A-nya berpangkat M, B-nya juga berpangkat M. Ini kesimpulan umum mengenai perpangkatan pada pecahan. Kalau basisnya ini bilangan negatif, maka kita lihat apabila pangkatnya ini ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya, maka dia akan menghasilkan bilangan negatif seperti contoh nomor 2. Dan apabila pangkatnya ini genap 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya, maka dia akan menjadi bilangan positif seperti pada contoh nomor 3. Sebagai kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas tadi, kita tuliskan kembali. Yang pertama, bahwa apabila ada bilangan berpangkat A berpangkat M dibagi dengan A berpangkat N dengan basis yang sama, maka pangkatnya ini dikurangi. Jadi ini sama saja dengan A berpangkat M dikurangi N. Lalu yang kedua, apabila ada bilangan pecahan A per B berpangkat M, maka ini dapat dinyatakan A berpangkat M per B-nya juga berpangkat M, penyebutnya juga berpangkat M. Nah, bentuk ini juga dapat kita nyatakan apabila ada bilangan berpangkat A berpangkat M lalu dibagi dengan B berpangkat M, basisnya tidak sama tapi pangkatnya sama-sama M, maka ini bisa diubah bentuknya menjadi A per B berpangkat M. Inilah kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas tadi. Dan untuk lebih memperdalam pemahaman Anda tentang pembagian pada perpangkatan, mari kita bahas contoh-contoh berikut ini. Nomor 1, sederhanakanlah 3 pangkat 7 dikalikan 3 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat 3. Kita bahas ya. Nomor 1, 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 3. Kita tahu bahwa kalau perkalian bilangan berpangkat yang basis sama, ini pangkatnya dijumlahkan. Jadi ini sama saja dengan 3 pangkat 7 ditambah 2 dibagi 3 pangkat 3. Lalu 3 pangkat 7 tambah 2 ini sama saja dengan 3 pangkat 9. 3 pangkat 9 dibagi dengan 3 pangkat 3. Nah, menurut sifat pembagian perpangkatan yang baru saja kita bahas, ini pangkatnya dikurangi karena basisnya sama. Berarti sama saja dengan 3 pangkat 9 dikurangi 3. 9 dikurangi 3, 3 pangkat 6.
Jadi hasil akhirnya 3 pangkat 7 dikalikan 3 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat 3. Ini hasilnya adalah 3 pangkat 6. Lalu yang nomor 2, diketahui 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 2 sama nilainya dengan N dikali 9. Tugas kita adalah menentukan nilai N ini, berapa nilai N nya. Jadi 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 2 sama nilainya dengan N dikali 9. Nah, kita tahu bahwa kalau pembagian bilangan berpangkat yang basisnya sama seperti ini, pangkatnya dikurangi. Berarti ini sama saja dengan 3 pangkat 6 dikurangi 2. Nilainya sama saja dengan N dikali 9. 6 dikurangi 2 kan 4. Berarti ini sama saja dengan 3 pangkat 4 sama nilainya dengan N dikalikan 9. Nah, kita tahu bahwa 9 ini kalau diubah menjadi bilangan berpangkat 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 4 sama nilainya dengan N dikali 3 pangkat 2. Maka N nya tentu saja 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 2. Lalu pangkatnya kalau pembagian seperti ini, pangkatnya dikurangi. Ini sama saja 4 dikurangi 2 ya. 4 dikurangi 2, 3 pangkat 2. 2 ini kan 4 dikurangi 2. Itulah nilai N nya. 3 pangkat 2 adalah 9. Jadi nilai N nya adalah 9. Baik siswa sekalian, saya kira demikian untuk pembahasan pembagian pada perpangkatan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat Anda pahami dengan mudah. Selamat belajar, semangat berusaha, yakin bahwa